Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang pikiran kayak mikir-mikir sendiri terhadap hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sering mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Jadi pikirannya itu kayak otomatis ya sering berpikir tentang hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin ya. Minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pikirannya itu selalu traveling kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, dan biasanya jalan-jalannya itu bukan ke hal-hal yang menyenangkan teman-teman. Jadi berpikir yang menyenangkan itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi pikirannya itu setiap harinya itu dominan ya, paling dominan sekali berpikirnya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang umur gitu teman-teman ya. Jangan-jangan, nah itu teman-teman ya, setiap harinya selalu berpikir seperti itu. Dan kadang ketika kita mengetahui juga gitu teman-teman ya, mengetahui bahwa berpikir tentang hal-hal negatif itu harus dihindari teman-teman ya. Nah tetapi sialnya, untuk pikiran-pikiran negatif itu lahir dengan sendirinya teman-teman ya. Kadang di sisi lain kita itu tidak ingin selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi gitu teman-teman. Tetapi kadang itu tidak bisa terelakkan teman-teman ya, setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit. Nah itu teman-teman ya, Pak saya itu tidak mau nih berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, tetapi kenapa ini pikiran-pikiran negatif itu selalu hadir teman-teman ya. Jadi pemulihan untuk saya pribadi itu agak terhambat gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu teman-teman ya? Saya juga dulu mengalami hal seperti itu teman-teman, dan itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya, sadari saja penyebabnya. Nah itu teman-teman, memang waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jujur ya, ketika bekerja berpikir tentang penyakit, ketika bercanda dengan orang lain berpikirnya tentang sensasi, bahkan ketika nyaman-nyaman saja teman-teman ya, kita nonton TV ada rasa nyaman teman-teman ya, tetapi untuk teringat tentang kita itu sedang menderita selalu ada teman-teman ya.
Nah itu jujur ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah tetapi apakah itu berbahaya teman-teman ya? Yang saya alami teman-teman ya, yang saya rasakan teman-teman ya, itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Hanya mengganggu saja teman-teman ya, mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita, menjadi kurang produktif teman-teman ya. Yang seharusnya kita itu berpikir jernih ya, membangun gitu teman-teman ya, berpikir tentang pekerjaan yang harusnya menghasilkan uang gitu teman-teman ya, kemudian berpikir wajar biar kitanya tambah sehat, itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Lebih dominannya itu hadirnya itu berpikirnya itu tentang wah nanti nih penyakit gua kalau seandainya kelamaan nanti bisa berhubungan dengan penyakit ini nih. Nah itu teman-teman ya, wah nanti nih ketika perasaan gua seperti ini terus menerus nanti jangan-jangan ada komplikasi penyakit dan sebagainya teman-teman ya. Dan akhirnya itu menambah ketakutan tersendiri teman-teman. Dan kalau seandainya ketakutannya itu terus berlangsung teman-teman ya, cemasnya itu nggak akan hilang-hilang teman-teman ya, akan selalu hadir teman-teman ya. Kenapa akan selalu hadir? Karena disitulah ada efek stres, takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga cemas pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, berpikir tentang hal-hal negatif itu sebaiknya dihindari saja. Tetapi memang agak sulit gitu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu berpikir tentang hal-hal negatif? Karena kitanya sadari saja ya, karena kita itu waspadanya masih ada teman-teman ya, waspada atau ketakutannya itu masih ada teman-teman ya. Yang namanya waspada itu teman-teman, hal apapun pasti selalu terpikirkan teman-teman ya. Kalau seandainya gini aja lah, kalau seandainya kalian nanti mau dihianati sama teman-teman kalian gitu teman-teman, pasti kalian waspada. Gimana nih kalau seandainya dia mencelakai saya? Pasti saya harus begini. Apalagi orangnya yang pendendam biasanya. Gua nggak enak nih, sudah dianiaya sama orang tersebut gitu teman-teman. Akhirnya mikir di situ gitu teman-teman ya. Karena itu waspada gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang kalian pikirnya itu selalu mengarah-ngarah penyakit dan sulit dihindari teman-teman ya, sadari saja berarti kalian itu ketakutannya masih ada teman-teman ya. Berbeda ketika kalian cueknya sudah besar gitu teman-teman ya, masa bodohnya sudah besar gitu teman-teman ya. Kalian pikirannya itu enjoy saja teman-teman ya, tidak berpikir tentang hal-hal negatif, tidak berpikir ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman, biar kalian itu tidak bertanya-tanya ya, kenapa nih Pak pikiran saya itu sulit dikendalikan, selalu berpikirnya itu spontan ya ke hal-hal yang selalu negatif, ke hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal ini pikirannya itu sudah mencoba dialihkan kemana-mana, berpikirnya yang bahagia-bahagia. Sadari saja dan kalian harus bisa menerima bahwa ketakutan kalian itu masih ada teman-teman, masih besar teman-teman. Berpikir logikanya begini teman-teman ya, orang yang ketakutannya masih besar gitu teman-teman ya, hal apapun selalu dipikirkan secara panjang lebar gitu teman-teman ya, selalu dipikirkan dengan keras. Nah itu teman-teman ya, setiap harinya terlatih ke sana. Nah itu teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar menurut saya gitu teman-teman ya. Tetapi kewajaran itu memang sangat mengganggu sekali untuk pemulihan mental kita teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya gitu teman-teman, biar kita itu selalu tidak kepikiran tentang penyakit, selalu kepikiran tentang hal-hal negatif. Itu sebetulnya butuh pembiasaan teman-teman ya. Yang saya alami memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi untuk berpikir yang negatif itu dialihkannya itu dengan pembiasaan. Biasakan dari mulai sekarang melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nanti lambat laun juga pikiran-pikiran negatif itu hilang dengan sendirinya teman-teman, tergantikan dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Berpikir tentang membangun jati diri kita biar lebih baik gitu teman-teman ya. Berpikir rencana-rencana tentang pekerjaan, berpikir tentang rencana-rencana masa depan kita itu akan bagaimana. Nah itu teman-teman ya, tergantikan seperti itu. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi ketika kalian nih sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian jangan heran, kalian jangan was-was, kalian jangan pernah berpikir kemana-mana lagi. Ketika saat ini pikiran kalian sudah spontan setiap harinya, bahkan setiap menitnya itu selalu teringat dengan hal-hal negatif. Wajar gitu teman-teman kalau seandainya ketakutannya itu masih besar gitu teman-teman, sehingga sensitifnya juga masih besar. Jadi hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada misalkan suara burung kedasi, selalu dipikirkan wah itu jangan-jangan pertanda ya,
pertanda kematian saya. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya ketakutan kalian masih besar, pasti kalian selalu berpikir ke arah sana. Tetapi kalau misalkan cuek kalian masih sudah besar gitu teman-teman, ketakutan kalian sudah tidak ada gitu teman-teman ya, kalian ketika mendengarkan suara burung kedasi juga ya kalian pasti akan tersenyum sendiri teman-teman ya, kalau seandainya mengingat kejadian sekarang gitu teman-teman ya. Karena ya jujur ya memang lucu ya, suara burung kedasi ditakutkan gitu teman-teman ya, padahal suara burung kedasi itu memang seperti itu. Mungkin dia itu sedang memanggil kawannya, mungkin dia itu sedang memanggil anak-anaknya atau keluarganya. Nah kita yang terkena anxiety disorder, ketakutannya yang masih besar gitu teman-teman ya, selalu dikait-kaitkan kemana-mana gitu teman-teman ya, selalu dikait-kaitkan kemana-mana. Wah ini jangan-jangan pertanda penjemputan kita akan mati. Nah itu teman-teman, itu yang salah gitu teman-teman ya. Nah makanya terima saja, pahami saja bahwa kalian itu sekarang mentalnya belum membaik 100% teman-teman ya. Mental kita terganggu dari apa? Dari trauma saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Di awal-awal saat terkena gangguan asam, kita itu mempunyai sensasi seperti mau mati, dan itu menjadi trauma tersendiri. Dan ketika trauma, kitanya semakin sensitif, perasaannya sensitif, pikirannya sensitif. Apapun yang kita alami pasti dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya, padahal itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Mau mengapa-ngapain kita serba takut, mau ini itu kita serba takut. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sekarang bagaimana Pak solusinya? Kalian butuh pembiasaan, kalian butuh pelatihan. Pelatihannya itu kayak macam gimana? Untuk pelatihan dari psikis kita, atau dari ketakutan kita, atau dari mental kita gitu teman-teman ya. Hanya butuh melatih pikiran kita, melatih perasaan kita ke hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya. Apa hubungannya gitu teman-teman ya? Kalau seandainya kita melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, minimal kita itu berpikirnya itu gimana nih cara mengerjakan ini, kan itu ya, minimalnya ke sana. Gimana nih cara melakukan ini? Nah itu teman-teman, dengan bagaimana cara melakukan seperti ini, tanpa disadari pikiran kalian itu tidak berpikir ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, kalian bisa melakukannya gitu teman-teman ya. Kalian juga kepikiran nanti, wah ternyata asik nih. Di situ mulai ada rencana-rencana teman-teman. Dan ketika ada rencana, ketika kalian menyukai, minimal kalian tidak teringat dengan hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu harus rajin-rajin melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, kemudian nanti ingatan-ingatan tentang penyakitnya itu tergantikan juga dengan rasa-rasa bahagia. Nah itu teman-teman, ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan, di situ ada rasa bahagia, di situ mental nanti akan kembali tumbuh lagi gitu teman-teman. Jadi ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan, karena memang menyenangkan, di situ teman-teman ya ada sensasi juga, masa bodoh, yang penting gua kerjain ini nih karena ini menyenangkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu, kalian minimal pikirannya itu tidak teringat dengan penyakit gitu teman-teman. Kemudian ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan itu ada mental yang terlatih di situ. Nah itu teman-teman, kemudian kenapa harus ada pembiasaan? Kenapa untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan itu bisa menjadi sebagai pembiasaan untuk melatih pikiran kita teman-teman ya? Karena ketika kita terus dibiasakan seperti itu teman-teman ya, nanti suasana perasaan kita juga, suasana pikiran kita itu tergantikan dengan hal-hal yang positif teman-teman ya. Kita beres nih, untuk saya pribadi waktu itu ya, kita beres nih bikin sangkar burung gitu teman-teman ya, nanti kepikiran lagi kapan nih mau membeli burungnya, timbul kan ya rencana yang lain. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari di situ pikiran-pikiran negatif saya itu hilang teman-teman ya, hilang 100% gitu teman-teman. Walaupun di awal-awal ketika melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu ya memang agak sulit juga gitu teman-teman ya. Jadi ketika melakukan hobi yang menyenangkan itu, karena memang pikirannya sudah terlatih ke hal negatif teman-teman ya, itu pikiran negatif itu selalu hadir teman-teman. Tetapi ini butuh pembiasaan teman-teman ya, lakukan terus, jangan pantang menyerah teman-teman ya, lakukan terus aktivitasnya, besoknya lakukan juga aktivitasnya, besoknya lakukan juga aktivitasnya. Nanti lambat laun di situ ada pembiasaan, dan ketika kita biasa melakukan hal-hal yang menyenangkan, kemudian kita juga terbiasa mulai ada rasa bahagia, terbiasa juga mulai melupakan tentang pikiran-pikiran negatif. Nah, itu teman-teman, dan disitulah perbaikannya akan lebih signifikan. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami banyak mikir tentang hal-hal negatif dan itu spontan gitu teman-teman ya, kalian gak usah bingung, sadari saja
berarti kalian ketakutannya itu masih besar, mentalnya masih mental tempe di situ teman-teman. Tetapi kalian jangan takut, nanti juga kalian itu bakalan membaik dengan sendirinya kalau seandainya kalian konsisten melakukan hal-hal yang positifnya. Nah itu teman-teman ya, jangan pernah menyerah teman-teman ya, karena untuk menyerah itu mau ngapain teman-teman ya. Untuk orang yang kena aslam itu nggak ada pilihan sebetulnya ya. Kita diam, sensasi hadir. Bergerak juga, sensasi hadir. Nah itu teman-teman ya, tetapi yang harus kalian pilih itu ya tetap bergerak teman-teman, karena dengan tetap bergerak di situ ada pelatihan, ada pembiasaan gitu teman-teman. Jadi ya alangkah baiknya kalian memilihnya itu yang tetap bergerak gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kalian itu masih menuruti apa kata pikiran negatif kalian gitu teman-teman. Wah nanti ketika bergerak nih ada sensasi yang hadir, nggak mau sensasi hadirnya nggak nyaman gitu teman-teman ya. Kalian malah tambah nanti berdiam diri di rumah, murung gitu teman-teman ya. Tidak ada aktivitas di situ, tidak ada pelatihan di situ, tidak ada pembiasaan. Dan untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan terasa melambat. Nah itu teman-teman, makanya biar kalian itu cepat membaik, biar cepat sembuh total gitu teman-teman ya. Konsisten semuanya gitu teman-teman ya. Jalani semuanya terus menerus, jangan henti-henti. Pak, tapi ini saya lagi malas. Lawan rasa malas kalian itu gitu teman-teman. Tapi Pak, saya tuh lemes. Nggak apa-apa lemes juga. Pak, takut pingsan. Tidak akan pingsan teman-teman ya. Dulu juga sama lah. Saya berpikirnya itu ketika ada lemas, melakukan aktivitas yang menyenangkan semampunya, berpikirnya itu wah ini kalau dipaksakan nanti pingsan nih. Ternyata ketika dipaksakan itu tidak pingsan-pingsan. Nah itu teman-teman, terkecuali kalau misalnya kalian sedang lemas, kemudian kalian melakukan aktivitasnya itu yang menyenangkannya itu yang berat-berat, kayak macam angkat barbel, wah, kemudian lari ya, maraton gitu teman-teman ya. Nah itu energinya itu bakalan lebih cepat habis dan kalian bisa saja kalian itu pingsan. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, melakukan hal apapun ya, termasuk kegiatan, termasuk hobi-hobi, termasuk pekerjaan gitu teman-teman, yang ringan-ringan saja teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja tentang hasilnya teman-teman. Yang penting kita itu niatnya hanya untuk melatih saja, hanya untuk melatih pembiasaan saja. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu melakukan aktivitasnya itu yang menyenangkannya itu yang berat-berat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tidak akan lama teman-teman ya, karena memang sekarang sedang capek nih saya itu ya. Jadi tadi itu habis jalan-jalan ke sawah seperti biasa, karena sekarang itu cuacanya sedang bagus teman-teman ya. Setiap hari ini cuacanya lumayan bagus gitu teman-teman, walaupun tadi ada gerimis-gerimis sedikit gitu teman-teman, makanya saya cepat-cepat pulang. Walaupun jalannya belum jauh, baru juga nyampe, baru beberapa ratus meter udah wah hujan ya. Akhirnya daripada nanti kehujanan di jalan, akhirnya pulang lagi ke rumah, dan kemudian sambil nunggu adzan maghrib teman-teman ya, saya share videonya. Nah itu teman-teman, semoga saja videonya itu ya bisa mencerahkan kalian, kemudian minimal bisa menemani kalian lah yang sekarang sedang kebingungan tentang kenapa pikiran kita itu selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan, spontan seperti itu teman-teman. Alasannya memang kesana ya. Jadi kitanya sedang waspada, ketakutannya masih besar gitu teman-teman. Wajar menurut saya kalau seandainya kalian itu sekarang itu selalu berpikir ke hal-hal negatif. Tetapi kewajaran itu bakalan mengganggu kalian kalau seandainya hadir setiap hari. Nah itu teman-teman, jadi kalian itu tidak akan membangun ya, pikiran kalian itu tidak akan membangun, hanya seputaran penderitaan terus gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya latih dari mulai sekarang, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jangan pernah menyerah teman-teman ya, karena kalian itu pasti bakalan membaik, bakalan sembuh, bakalan sehat kembali teman-teman ya. Karena jujur untuk orang yang terkena aslam itu sebetulnya orang-orang normal teman-teman ya. Yang membuat tidak normal itu seperti tidak normal itu karena pikiran kitanya yang salah. Kita itu salah berpikir teman-teman, selalu berpikir tentang penyakit karena memang ada trauma sebetulnya. Kalau seandainya kalian tidak ada trauma, sebetulnya gangguan asam lambung dan sensitif gangguan asam lambung itu sebetulnya mudah teman-teman. Kalian cukup jaga makan, that's it, beres. Seminggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan juga kalian udah sembuh. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, sebelum saya akhiri videonya teman-teman ya, jangan lupa ya ikuti live saya di TikTok biar kalian nanti bisa komunikasi langsung dengan saya. Nah itu teman-teman, semoga saja nanti pengalaman-pengalaman saya itu
bisa membantu kalian juga. Nah itu teman-teman ya. Saya videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.